Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar pengorganisasian data. Apa sih itu pengorganisasian data? Hal ini kita lakukan ketika kita ingin menyimpan data. Kita tentu butuh tata cara atau teknik bagaimana cara menyimpan data. Lalu apa aja sih perangkat penyimpanan data, mungkin nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah menyimpan file. Penyimpanan file atau data komputer memiliki satu fungsi inti, yakni mempertahankan informasi. Bapak bold ya biar jelas gitu. Mempertahankan informasi atau memelihara atau menyimpan itu sama aja. Yang pertama ada kategori tempat penyimpanan. Nah, di sini tuh ada dua yang disebut memori atau primary atau utama. Lalu nanti yang kedua ada secondary atau biasa disebut dengan storage atau penyimpanan. Nah, nanti juga akan diperlihatkan perbedaannya apa sih gitu. Nah, yang pertama ini kita akan membahas memori atau penyimpanan utama itu sendiri. Biasanya itu RAM ya. RAM itu singkatan dari Random Access Memory, yaitu memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan program sementara sewaktu digunakan oleh prosesor. Jika komputer atau aliran listrik dimatikan, maka data dan program di RAM akan hilang atau biasa disebut volatil. Nah, volatil ini tuh sifatnya seperti ini gitu. Jika komputer atau aliran listrik dimatikan, maka data dan program di RAM akan hilang gitu. Jadi ketika tidak dialiri listrik atau komputernya mati, data atau program akan hilang. Itu sifat volatil. Nah, yang kedua itu storage atau secondary penyimpanan gitu. Yang kedua gitu. Nah, adalah penyimpanan yang terpisah dan tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Data yang disimpan biasanya adalah data yang sebelum dan sudah diproses oleh komputer. Nah, nanti kita perlihatkan apa perbedaannya. Jadi perbedaan yang pasti itu adalah ketika RAM atau memori utama itu langsung berhubungan dengan prosesor, tetapi storage atau secondary memory itu terpisah, tidak terhubung langsung dengan prosesor. Misalkan Bapak ini sedang membuka PowerPoint ya. Nah, si PowerPoint ini tuh kan digunakan sebagai aplikasi. Jadi ketika kalian membuka aplikasi itu akan membutuhkan memori. Nah, ketika Bapak membuka PowerPoint akan menggunakan memori atau memori RAM sebesar 137 MB. Nah, lalu ketika Bapak menyimpan file PowerPoint ini, misalkan save as, nah, Bapak pilih di mana storage-nya, misalkan di D. Nah, ini yang disebut dengan storage gitu. Gawean SMA. Nah, sebagai berikut, pokoknya ketika kalian menyimpan data yang sedang diproses atau sebelum atau sesudah diproses oleh komputer, itu akan disimpan dalam storage. Tapi ketika kalian menjalankan aplikasi, itu akan disimpan di memori RAM. Seperti kalian misalkan di Android ya. Di Android itu kalian misalkan membuka aplikasi game atau contohnya apa? Mobile Legend. Ketika kalian membuka Mobile Legend, nah si Mobile Legend itu tuh akan disimpan datanya dan programnya itu di memori RAM handphone kalian. Tetapi ketika kalian misalkan menggunakan aplikasi foto, lalu kan setelah foto itu akan tersimpan fotonya. Nah, akan tersimpan fotonya di storage kalian atau di penyimpanan memori, bukan memori yang atas yang tadi ya, storage penyimpanan eksternal kalian. Biasanya ada
disebut apa? Micro SD. Nah, micro SD itu termasuk ke dalam storage gitu. Si foto akan tersimpan di storage. Tapi ketika kalian membuka Mobile Legends, TikTok, ketika kalian membuka aplikasi, itu masuknya akan masuk ke dalam memori RAM handphone kalian. Sampai situ sudah mengerti belum? Kita lanjut ya. Lalu ada peralatan penyimpanan data atau storage yang kita bahas barusan. Nah, yang pertama itu ada pita magnetik. Itu sebenarnya alat yang sudah lama ya, alat yang awal ditemukan itu pita magnetik. Yang disebut pita magnetik adalah proses menulis pada pita magnet sifatnya destruktif. Destruktif itu apa ya? Menghancurkan, yaitu bila data baru ditulis atau write, maka data yang lama akan langsung terhapus. Sedangkan proses membacakan dari pita magnet adalah bersifat tidak menghancurkan. Jadi ketika kalian menyimpan data, itu akan menghapus data yang lama. Tetapi ketika kalian membaca saja, itu tidak menghapus data yang lama. Contohnya itu seperti kaset ya. Mungkin zaman sekarang udah jarang yang menggunakan kaset pita seperti ini untuk mendengarkan musik. Kan membutuhkan mungkin kalau portable tuh Walkman atau apa radio, biasanya ada kan tape musiknya gitu buat setel si kaset tersebut gitu. Lalu ada yang berbentuk besar seperti itu biasanya digunakan oleh video-video jadul gitu kan, menggunakan tape seperti ini gitu. Sekarang mungkin udah jarang. Lalu yang selanjutnya ada optical disc. Nah, optical disc ini adalah media optik berbentuk CD atau compact disc atau DVD, digital versatile disc, terbuat dari plat aluminium yang dapat dilapisi dengan bahan-bahan krom yang mengkilat dan tidak menggunakan bahan magnetik, melainkan dapat memantulkan cahaya. Contohnya, nanti belum. Pada CD atau DVD RW biasanya terdapat istilah CDR, CDRW, DVD-R atau DVD-RW. Apa sih maksudnya? R di situ tuh read dan W-nya itu write. Misalkan contohnya seperti ini. Bapak mempunyai 2 CD. Yang satu CD-RW, yang satu CDR. Lalu penyimpanannya sebesar 700 MB gitu. Dua-duanya sama. Lalu bedanya apa sih? Misalkan kalian itu mempunyai video memori kelas, lalu kalian ingin membackupnya bersama-sama agar nanti ketika kalian perpisahan, kalian tinggal keluarkan CD-nya atau DVD-nya, lalu agar bisa diproses di kemudian hari gitu. Misalkan kalian sudah membackup nih, kalian sudah mengumpulkan video-video dari teman kalian, lalu kalian masukkan ke CD sebesar 500 MB gitu kan. Lalu di sini kan kapasitasnya adalah 700. Berarti sisa 200. Nah, sisa 200 itu masih bisa kalian gunakan di kemudian hari gitu. Nah, namun ketika misalnya kalian sudah diisi sebesar 700 MB, kan ini maksimal 700. Kalian isi 700-700-nya. Nah, perbedaan di antara RW dan R adalah ketika kalian sudah menggunakannya penuh, jika di R itu kalian tidak bisa menghapus video sebelumnya. Nah, namun di CD RW itu kalian bisa menghapus video sebelumnya. Misalkan ada video yang salah, Pak. Ada video yang kurang enak dilihat. Nah, kalian bisa mengedit video sebelumnya atau menghapus atau mengganti file sebelumnya di CD RW, read and write, karena kalian bisa membaca dan menulis ulang gitu. Tapi ketika di R aja itu hanya read, kalian tidak bisa menghapus atau mengganti data yang ada gitu. Jadi perbedaannya yang RW itu bisa diedit dan yang R itu hanya bisa dibaca aja gitu. Jadi ketika kalian sudah memenuhi 700 MB-nya ya udah, ini hanya bisa dibaca aja gitu. Perbedaannya itu mungkin. Lalu selanjutnya ada yang ketiga adalah HDD atau biasa disebut dengan hard disk.
Disebut juga dengan cakram keras berbentuk piringan hitam terbuat dari aluminium dan dilapisi bahan magnetik. Komponen hard disk terdiri atas sebuah jarum untuk membaca data di cakram. Hard disk juga sudah menjadi komponen utama dari komputer untuk sistem operasi gitu. Jadi memang si hard disk ini tuh komponen utama pasti ada gitu. Kapasitas mulai dari 250, 500, 1 tera, 2 tera, kan 250, 500, 1 TB itu sama dengan 1000 giga, 2000 giga gitu. Cuman ini terabyte, ini gigabyte, itu satuan ini ya, satuan size. Lalu yang keempat ada SSD. Nanti kita bandingkan juga apa perbedaannya. SSD adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Hard disk bergerak secara mekanik untuk membaca dan menyimpan data atau informasi, sedangkan SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. SSD bekerja lebih cepat, SSD lebih mahal dibandingkan hard disk. Jadi kalau si hard disk ini tuh menggunakan piringan hitam yang berputar gitu. Cara bacanya juga menggunakan jarum. Jadi si jarum ini tuh diam di satu tempat, nanti si hard disknya itu kan memakai piringan hitam. Piringan hitam itu akan berputar sesuai dengan jarum yang ada. Jadi sifatnya itu mekanik. Namun ketika SSD itu menggunakan IC memori sebagai penyimpanan. Jadi mekanismenya itu elektrik. Ya, contohnya seperti ini. Nah, itu hard disk itu yang ini. Nah, menggunakan piringan hitam. Ya, jarumnya tuh ini. Jadi ketika komputer kalian nyala atau laptop kalian nyala, itu si hard disk akan berputar piringan hitamnya. Jadi akan menghasilkan suara, akan menghasilkan panas karena ada sistem yang berputar gitu. Ada piringan hitam yang berputar. Namun SSD itu tidak menggunakan piringan seperti hard disk. Jadi memang penuh dengan sistem elektrik. Jadi SSD itu tidak menimbulkan suara, tidak menghasilkan panas sebesar hard disk harusnya. Begitu. Jadi tuh kurang lebih Bapak buatkan tabel. SSD juga listriknya lebih kecil ya. 2-3, hard disk 6-7. Harga SSD lebih mahal, hard disk itu lebih murah. Kapasitasnya juga SSD itu terbilang kecil ya dibandingkan hard disk. Cuman sekarang pasti SSD udah ada juga yang besar penyimpanannya, tetapi tentu lebih mahal. Nah, waktu booting atau waktu untuk pembacaan data juga SSD tentu lebih cepat gitu dibanding hard disk. Noise tidak memiliki komponen yang bergerak sehingga tidak menghasilkan suara bising. Nah, kalau si hard disk kan ada piringan hitam yang bergerak. Jadi pasti ada suara bising ya gitu. Getaran tidak ada getaran. Ini karena ada piringan aja. Jadi ada getaran, ada suara, ada panas gitu. Failure rate ya, ini umur-umuran ya sebenarnya. Nah, kecepatan umumnya SSD bisa sampai 200 bahkan 550 untuk yang canggih. Sedangkan hard disk itu hanya bisa antara 50 sampai 120 gitu kan. Bedanya sudah lumayan jauh. Enkripsinya itu masih sama. Yang selanjutnya ada flash drive. Nah, kenapa flash drive? Kenapa flash disknya Bapak coret? Nah, kita jelaskan sedikit nanti mungkin. Flash drive itu adalah alat penyimpanan yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu USB connector, controller, flash memory, chip, dan kristal oscillator. Dari keempat komponen utama tersebut, yang berfungsi sebagai penyimpanan data adalah flash memory chip dan bukan disk. Nah, kenapa disebutnya flash drive? Karena tidak menggunakan piringan. Kalau disk itu kan piringan ya, piringan hitam. Nah, USB flash disk tidak menggunakan media disk sebagai penyimpan data. Jadi nggak ada hubungannya nih antara disk dan si flash disk. Harusnya
disebutnya itu flash drive karena di Indonesia sudah umum disebut dengan flash disk. Jadi ya udah disebutnya flash disk terus, padahal nama aslinya itu flash drive gitu. Jadi kalau di negara lain itu disebutnya flash drive gitu, bukan flash disk. Cuman karena di Indonesia sudah terbiasa menyebutkannya dengan flash disk, ya udah flash disk. Sama halnya ketika kalian misalkan ke warung beli air mineral tuh kan, Bapak juga menyebutkannya aqua, padahal air mineral itu banyak mereknya gitu, tapi masyarakat Indonesia sudah terbiasa misalkan mau beli aqua, padahal maksudnya itu ingin beli air mineral. Misalkan kalian beli aqua, nanti dikasihnya merek Fit atau merek Amidis, itu kalian nggak akan protes karena maunya itu beli air mineral, bukan beli aqua merek aqua gitu. Astaga, Bapak juga itu jadi salah, beli air mineral merek aqua gitu. Jadi karena keterbiasaan, jadi ya seperti hal rumah, padahal itu adalah kebiasaan yang salah gitu. Mungkin kita bisa saling mengingatkan aja gitu ya, bahwa sebenarnya namanya itu flash drive karena tidak menggunakan piringan seperti hard disk tuh kan. Kalau hard disk itu menggunakan piringan, makanya disebut hard disk nih. Contohnya penampakannya itu seperti ini. Ini konektor USB-nya, ini osilator kristal, ini controller, ini boardnya yang dipakai. Nah, flash memorinya ini ya, sebagai penyimpan data ialah flash memory chip. Nah ini dibaliknya, jadi ini tuh bolak-balik. Nah gitu. Jadi mulai sekarang mungkin bisa disebut flash drive, tapi ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, biasanya mereka itu kekeh bahwa ini tuh flash disk bukan flash drive gitu ya. Nggak apa-apa, bisa saling mengingatkan aja. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan tentang organisasi file. Nah, organisasi file ini adalah suatu teknik atau tata cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record dalam sebuah file. Tata cara atau tekniknya gitu. Bagaimana kita menyimpan sebuah file. Penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada dalam story harus diatur sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah ditemukan kembali. Yang pertama itu metodenya, ada 3 metode organisasi file. Yang pertama ada sequential. Adalah cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record dalam sebuah berkas, direkam atau disimpan secara berurutan, Bapak Bolt ya. Jadi ini tuh emang teknik atau tata cara yang paling sederhana, yang paling dasar. Keuntungannya adalah metode penyimpanan sangat sederhana sehingga efisien untuk menyimpan record yang besar. Namun kerugiannya adalah seandainya diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan di master file harus diproses semuanya. Jadi ketika kalian sudah menyimpan file dengan cara sekuensial, ketika kalian membutuhkan perubahan data, maka semuanya harus diproses ulang kembali. Nah, itu kerugiannya. Lalu selanjutnya ada metode random file. Adalah suatu cara atau metode yang dilakukan secara random atau langsung, biasa disebut direct access file atau bisa dibaca secara langsung. Dalam hal ini, tempat penyimpanan data sudah diatur sehingga setiap data tersimpan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimiliki. Maka data yang dibutuhkan dapat langsung ditemukan tanpa harus membaca data sebelumnya. Keuntungannya adalah sangat sesuai untuk kebutuhan transaksi, sebab transaksi harus diproses saat kejadian berlangsung. Lebih cepat dalam pemanggilan data, beberapa data yang tersimpan di dalam file bisa diperbaiki dalam waktu yang bersamaan. Lalu kerugiannya memerlukan backup data, sebab transaksi yang diperbaiki bisa menghilangkan jejak data asal. Jadi ketika kalian merubah data sebelumnya itu akan terganti. Jadi ketika kalian membutuhkan data awal, kalian harus lihat di backup datanya gitu. Data yang disimpan mempunyai potensi lebih cepat rusak. Kapasitas media penyimpanan menjadi lebih besar, memerlukan hardware dan software yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada metode index sequential file atau
merupakan perpaduan terbaik dari teknik sekuensial dan random file. Jadi teknik-teknik sebelumnya kita ambil yang baik-baiknya menjadi indeks sequential file. Tata cara yang baru yang menggabungkan antara sequential dan random file. Teknik penyimpanan dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah terurut. Indeks ini diakhiri dengan adanya suatu pointer atau petunjuk yang dapat menunjukkan secara jelas posisi data lengkapnya. Indeks yang ada juga merupakan record key atau kunci record, sehingga ketika record key ini dipanggil, maka seluruh data juga akan ikut terpanggil. Jadi ketika kalian mencari indeks menggunakan record key yang misalkan kalian mencari aqua, nah nanti data yang mengandung aqua itu akan terpanggil semua gitu. Kelebihannya adalah sangat cocok dengan menyimpan batch data ataupun individual data. Jika dibandingkan dengan sequential file, pemanggilan data lebih cepat. Tapi kerugiannya adalah pemanggilan data tidak bisa disamakan dengan random file. Memerlukan adanya ruangan ekstra di dalam memori untuk menyimpan indeks data. Lalu memerlukan juga hardware dan software yang lebih kompleks. Nah, mungkin sekian pelajaran hari ini tentang pengorganisasian data. Jika kurang dimengerti, kalian bisa langsung PM Bapak atau Japri Bapak. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.